Oppo Reno 12 Pro 5G ini memang bukan gaming phone ya, tapi harganya ini benar-benar tinggi banget, yaitu mencapai 9 juta rupiah. Nah, oleh karena itu saya penasaran banget nih, pengen nyobain main game di Oppo Reno 12 Pro 5G. Dan apakah harga 9 juta itu worth it untuk performanya? Atau mungkin hanya worth it untuk yang lainnya guys. Oleh karena itu kita langsung aja simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy sini dan kali ini kita akan nyobain ya main game di Oppo Reno 12 Pro 5G. Nah, sebetulnya saya udah nyobain sih main game secara tipis-tipis ya, baik game casual maupun game yang agak berat seperti Honkai Star Rail. Meskipun begitu saya nggak nyalain gitu ya mode untuk performance mode-nya. Dan hasilnya gimana? Ya, dapat kalian tebak sendiri. Hasilnya ternyata kurang memuaskan guys. Menurut saya Honkai Star Rail itu entah kenapa saya merasakan adanya nge-lag pada saat saya mainkan di 60 fps. Meskipun tidak terlihat nge-lag sih, tapi fps-nya itu nggak bisa menyentuh angka 60 secara stabil gitu ya. Padahal kalau nggak salah, saya pernah nyobain Redmi Note 13 Pro Plus 5G yang harganya 6 juta dan itu masih menggunakan MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Dan saya coba untuk menggunakan 60 fps di Honkai Star Rail dan saya masih merasakan lancar jaya ya, bisa 50 fps ke atas gitu ya kadang-kadang, dan kadang-kadang juga bisa 60 fps pada saat bermain Honkai Star Rail. Saya sih merasakan bahwa masih bisa untuk rata kanan untuk dimainkan di MediaTek Dimensity 7200 Ultra itu ya untuk Honkai Star Rail. Tapi entah kenapa pada saat saya nyobain di sini, meskipun performance mode-nya belum saya nyalakan, itu saya merasa kok kayaknya ada limitasi gitu ya. Nggak bisa 60 fps yang lancar gitu. Saya merasa adanya kayak fps-nya itu agak lambat atau gimana. Yang pasti perasaan bermain saya itu nggak nyaman banget. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan nyobain 3 game, yaitu Genshin Impact, Honkai Star Rail, dan juga Mobile Legends guys. Saya ingin tahu gitu ya untuk performanya kira-kira apakah oke atau enggak. Oleh karena itu kita langsung aja coba guys. Oke, pertama-tama kita akan nyobain game Genshin Impact ya. Kita akan lihat dulu kira-kira ini berapa guys untuk suhunya. 24 derajatan ya, kalau kita lihat 24 derajatan, bagian depan juga 26-25an. Oke, jadi kira-kira masih aman lah, masih tidak panas ya, jadi belum saya pakai untuk apa-apa. Dan di sini kalian bisa lihat 90% untuk baterainya. Kita akan langsung ke sini. Jadi di settingan ini ternyata mode settingnya ada high performance mode. Dan ini high performance mode-nya sudah saya nyalakan ya guys. Langsung aja kita masuk ke game Genshin Impact dulu guys. Kita akan setting rata kanan ya untuk Genshin Impact ini. Dan di sini saya udah masuk ke Pro Gamer Mode. Dan kita akan nyalakan sistem statusnya guys. Langsung aja kita masuk ya. Di sini akan kita coba main sebentar aja untuk masing-masing ya. Nah, saya sukanya di Color OS ini, dia bisa lihat FPS, GPU, dan CPU percentage-nya ya. Lalu dari sini kita juga bisa lihat ya ini berapa derajat. Kita lihat di sini 30 derajat, kita bandingkan aja apakah benar 30 derajat. Ya, ini 29, ya mendekati sih. Tapi ya kita bisa langsung lihat gitu guys. Nah, sekarang kita akan coba aja lihat di sini. Kita lihat grafiknya udah rata kanan 60 fps ya. Jadi kita akan lihat apakah dia lancar atau enggak. Kita akan coba lawan musuh gitu ya. Oh, jadi kalau kita lihat di sini FPS-nya juga belum bisa 60 ya. 40-an sampai 45 fps doang.
Jadi dia pun belum bisa 60 fps padahal belum ketemu musuh ya guys. Ini masih jalan-jalan di field biasa. Dan saya nggak tahu kenapa kemarin saya nyoba main HSR itu kayak touchscreen-nya itu ada delaynya gitu ya, nggak selancar kalau saya main di Poco F6 atau Poco X6 Pro. Jadi saya merasakan kayak ini nekan ini, nah itu kayak harus 2 kali gitu. Itu sering terjadi gitu. Kalau di Poco F6 meskipun kadang-kadang terjadi tapi nggak sering gitu guys, saya nggak tahu kenapa. Ini aja saya merasakan nggak semulus biasanya sih, ada delaynya gitu loh. Saya kerasa kayak ada delaynya dikit, tapi ya untuk FPS nya sebetulnya lumayan lah. Tapi dengan harga yang 9 juta itu yang bikin saya jadi ya gimana gitu ya. Ini saya udah bayar 9 juta masa dikasih gini. Nah itu kayak neken jurus besar aja tadi ada delaynya gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi rata-ratanya kalau saya lihat itu lebih ke arah 40-an gitu ya. Dan kita lihat ya di sini 33 derajat sekarang. Jadi main belum sampai 5 menit aja udah 33 derajat ya, tapi masih nggak sepanas itu sih. Yang di bagian kirinya ini udah mulai hangat guys, kita lihat ya. 34 35. Nah paling atas ini yang paling panas memang saya kerasanya, sama paling bawah ini. Coba kita lihat ya bagian sini 33 ya, di sini paling atas ini yang paling panas. Oke, jadi rata-rata kalau Genshin Impact kalau dia HP-nya masih dingin itu pun 40 sampai 45 fps ya guys. Bisa kita lihat dari fps meternya yang ada di sini. Dan ini sudah pro gamer mode dan juga udah high performance ya. Jadi ya ini kualitasnya kalau misalnya main Genshin Impact rata kanan 60 fps. Tapi kita hanya bisa lihat performanya rata-rata di 40-an itu ya. Oke, jadi itu adalah Genshin Impact. Sekarang kita akan coba main ke Honkai Star Rail, dan main berapa menit tadi itu turun menjadi 87%. Kita akan coba buka Honkai Star Rail ya guys. Ini game yang paling saya suka main dan paling sering lah anggapan saya mainnya. Dan di sini saya akan nyalakan lagi sistem statusnya. Ini memang HP-nya ini cakep banget sih, saya suka. Dan lengkungannya itu loh, ini flat tapi di pinggirannya ini ada lengkungan nih, itu yang bikin cakep sih guys. Kita akan lihat ya guys, kita akan rata kanankan dulu. Kita akan ke grafik very high, fps nya udah 60. Oke. Nah tapi entah kenapa ya di sini fps nya nggak bisa kelihatan 26. Nah 21 0. Nggak tahu kenapa, mungkin kalian bisa ngomongin kenapa, tapi yang pasti GPU nya 100%, CPU nya 75% nih. Nah itu GPU nya kayak susah banget gitu untuk memproses ini. Dan ini padahal udah pro gamer mode dan udah high performance mode. Nah untuk lari aja kalau kalian lihat ini guys, ini agak nge-lag gitu ya. Nih, ini larinya aja agak nge-lag guys. Dan saya kerasa banget waktu main loh, kok gini ya gitu. Kita akan coba ya untuk pergi. Kalau di sini sih nggak ada apa-apanya, lancar banget 60 fps guys. Tapi pada saat kita tadi di sana aja udah nge-lag banget. Kita coba ke misalnya ini ya, map baru aja. Kita ke map baru Sky Splitter nih. Kita akan coba lihat dulu kira-kira apakah nge-lag atau enggak. Oke.
Nah, seperti ini. Kita akan tes saja ya. Mainkan satu game di sini. Ini kan lawan Facial. Kita akan main di sini. Nah, ini FPS-nya entah kenapa nggak muncul. Harusnya sih muncul ya, tapi nggak tahu kenapa ini FPS-nya yang punyanya Oppo-nya sendiri tidak bisa melihat FPS-nya ini berapa. Tapi kalian bisa lihat lah di sini gameplay saya pun nih agak kurang lancar ya, ada sedikit delay-delaynya sedikit gitu ya. Jadi dia kadang-kadang bisa lancar banget. Nah, ini nge-lag banget. Nggak tahu kenapa sih. Tapi bener-bener deh, sama yang namanya Honkai Star Rail ini kayak setengah mati dia untuk memprosesnya ya. Nah, jadi bener-bener aneh guys. Tapi GPU-nya ini 100% terus nih. CPU juga kadang-kadang 100%. Jadi benar-benar kayak berat banget sih menurut saya ini untuk mainin game Honkai Star Rail ini. Padahal ini 9 juta gitu loh guys. Kalau nggak 9 juta sih saya nggak akan ngomel ya. Ini karakter baru ini kuat banget sih guys. Facial ini. Saya happy banget dapat ini. Wah. Dan bahkan MediaTek Dimensity 7200 Ultra itu lebih bagus ya. Dan saya lihat di nano review memang performanya GPU-nya dari MediaTek 7200 Ultra itu memang jauh lebih baik guys.
lebih baik seperti 40 ribuan kalau nggak salah, which is lumayan banget gitu ya untuk main game-game itu. Nah ini kayak touchnya aja agak delay, saya nggak tahu kenapa sih. Wah, pakai Adventure ini aman banget sih. Tapi ya ini, saya ngelihatnya ini sekarang main gamenya ini jadi kayak kok ngelek-ngelek gitu ya. Dan saya nggak suka sih dengan performa ini, kayak kerasa banget kelihatan ngeleknya itu, wah gimana gitu. Wah, selamat. Wah, gila sih ini tim semantap ini aja masih susah loh lawan Ratio ini. Oke, kita jurus saja ya Ratio-nya ini. Ya entah kenapa touch-nya ini ada delay-nya, saya nggak tahu kenapa, jadi nggak aneh gitu. Oke, menang guys, gila. Oke, kita lihat dapat apa. Not bad lah. Oke, jadi ini udah main lumayan lama ya guys, dan kita akan lihat kira-kira gimana. Dan kalian bisa lihat lah, ini 60 fps nya itu nggak tahu berapa nih fps nya, kayaknya kok nggak bisa ke record. Nah oke, tadi 87% jadi 83% setelah main Honkai Star Rail. Dan ini sih 36-37an ya. Kita lihat di gamenya sendiri, dia ngerekodnya berapa ini, 36 derajat Celcius. Jadi ya bisa sampai 36 derajat Celcius. Oke, sekarang 83% dan kita akan coba main Mobile Legends sebentar ya guys.
Ini game engine-nya udah turn on. Bentar. Pro gamer mode, dan kita akan nyalakan sistem statusnya. Oke. Kita go to match, kita coba start game. Nah, ini FPS-nya entah kenapa juga nol juga sih guys. Jadi FPS meternya dari Oppo nih entah kenapa kadang berfungsi kadang enggak. Padahal saya baru puji tadi ya, kalau saya iri dengan FPS meternya. Atau saya harus matikan game yang lainnya, coba ya. Coba matikan dulu, balik lagi ke sini, saya nyalakan lagi nih. Oke. Iya, kayaknya dia bingung kalau misalnya nyala ketiga-tiganya gitu ya. Oke, kita akan enter. Nah, ini langsung bisa. Nanti kita akan kembali lagi ke Honkai Star Rail mau nggak mau. Kita pakai aja Hanabi. Oke, jadi kayaknya sih FPS meternya ini bingung guys, karena ya tadi saya nyobain Genshin, terus saya belum matikan Genshinnya, udah nyobain Honkai Star Rail. Jadi FPS meternya itu masih nempel di Genshin kayaknya, jadi dia bingung. Jadi nanti kita akan coba lagi mainkan Honkai Star Rail dan kita lihat FPS meternya guys. Nah, saya udah lupa sih cara mainnya ini yang Hanabi ini gimana, tapi ya udahlah kita coba aja. Loh iya, saya lupa FPS nya ini berapa tadi saya setnya. Wah, lupa set saya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kayaknya 60 deh ini. Bisa nggak ya diganti? Kayaknya nggak bisa diganti. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita coba yang 60 aja ya guys, karena jujur saya lupa untuk ganti itunya. Kalau saya tinggal nanti takut saya. Oke guys, kita bunuh satu, lumayan nih. Lumayan lancar sih ya untuk saya coba ini. Meskipun 60 fps tapi lancar sih.
shieldnya aja nih. Harus balik nih saya. Untuk 60 fps nya sih lancar jaya ya guys, dan kayaknya bisa menang, semoga ya. Kalah nih, ada 2 orang lagi. Serang bro. 5. Saya akan lari cepat ke sana guys. Saya tidak diserang. Wah, kalah lagi. Apa deh. Hajar. Nice. Akan maju guys. Oke. Wah. Kalau maju saya. Ini AOE dulu aja dah.
Tinggal dikit. Oke, sekarang ini aja deh. Ayo guys, tinggal dikit lagi menang. Tapi kalau untuk Mobile Legends kayaknya bisa sampai tinggi deh. Nanti saya akan coba yang 120 fps nya ya. Nah, ini aman-aman aja sih. Wah, seru. Wah, menang mah. Ya. Jadi 60 fps-nya aman sih guys di sini. Oke. Nah, agak ngelek-ngelek dikit, nggak tahu kenapa. Tapi yang pasti ada ngeleknya. Oke. Nah, ini akan saya matikan. Kita akan coba lagi ya untuk ke Honkai Star Rail. Tadi itu kan nggak ke record gitu ya. Nah, kita akan lihat untuk sistem status. Nah, ini kita juga akan lihat dulu. Di sini 34 derajat dan kita lihat dulu. Sekarang dari 83% tadi jadi 80%-an. Jadi lumayan ya. Kalau saya pikir sih ini lumayan hemat ya untuk sebuah smartphone. Main lama tapi hemat juga. Kita akan coba login dulu. Kalau di sininya ini ya 34 derajat sistem status. Ya ini kayaknya guys, FPS-nya itu tadi bingung dia ya. Tapi di sini FPS-nya sedih. Cuman 21.9. Nah, ini 0 karena loading. Bentar. Kita lihat aja. Oke, nah ini harusnya 60 fps very high ya. Dan kalau kita lihat sendiri ya ini 30, 31, 28, 30, 27. Jadi bahkan dia pun nggak bisa melebihi 31 fps guys. Kalau ini belum battle ya, dan ini masih di luar ruangan besar seperti ini aja cuman ya 30 fps maksimalnya, 31 lah, 34 derajat ya. Jadi lumayan sedih sih, sumpah sedih banget. Oke, sebelumnya ini sekarang 77% ya baterainya, dan kita akan coba Mobile Legends. Ini udah high performance mode, dan di sini kita akan lihat juga bahwa sudah ultra ya untuk high frame rate dan juga grafiksnya. Langsung aja kita coba kira-kira sampai berapa ini FPS-nya. Dan di sini juga sistem statusnya akan saya nyalakan guys. Oh ya, sebelumnya juga kita akan cek dulu ini 26 derajat Celcius. Langsung aja kita jos. Apakah bisa sampai 120 fps atau masih tetap 60-an aja? Kita lihat ya guys. Kita akan pakai Hanabi lagi. Oke. Di sini sih tulisannya tetap 60 fps ya guys. Apakah maksimalnya memang 60 fps?
Dikit lagi bobol guys. Kayaknya bisa menang sih ini. Harusnya ya. Nih, bobol nih. Nah, menang kan. Ya ini nggak tahu kenapa 60 fps sih maksimalnya. Jadi ya kalau di fps meternya yang punyanya ini itu cuma 60 fps sih. Tapi nggak tahu ya guys, apakah ini dibatasi oleh yang fps meternya di sini atau enggak. Nggak tahu kenapa touchnya ini agak ada delay-delaynya gitu loh guys. Nggak ngerti kenapa juga sih. Oke, nah sekarang kita akan lihat ya suhunya. Kalau dari sini sih tulisannya 34 derajat ya. Dan kita akan lihat sekarang 71 ternyata guys untuk ya baterainya. Dan untuk panasnya ini 36 kalau tadi, tapi yang di belakang ini malah ya 34, 32, 33an doang. Jadi nggak seberapa panas sih, cuman hangat-hangat biasa ya. Ini 77% jadi 71%, lumayan banyak. Oke, jadi menurut saya kalau misalnya kita pakai yang performance mode dan ini rata kanan semua, meskipun ya nggak sampai bisa 120 fps ya, ini cuman tadi 60 fps terus, tapi entah kenapa kok lebih boros daripada yang kalau misalnya tadi sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba di Honkai Star Rail nih. Kalau misalnya saya cuman medium ya, jadi saya nggak rata kanan, apakah masih nyaman atau enggak, itu yang ingin saya coba. Oh ya, ini MLBB nya saya tutup dulu. Oke, kita akan coba. Oke. Kita akan masukkan sistem status dan di sini saya akan mediumkan saja. Jadi di sini graphic quality-nya, resolusinya yang high aja, dan ini 30 fps. Nah, apakah oke? Ya kalau segini sih lumayan, tapi itu pun enggak 30 fps loh guys. Kalau kalian lihat di situ fps meternya cuma 29, 28, enggak rata 30 gitu ya. Enggak tahu kenapa. Coba kita teleport ke atas. Iya, ini 27, 28an gitu. Jadi nggak rata 30. Memang nggak mampu berarti ya di atas 30 ini. Ini 30 aja rata aja enggak, dan GPU nya udah 100% itu. Ya begitulah. Oke, ini belum lawan musuh ya guys, jadi
cuman berjalan di sini aja nggak mampu 30 fps rata gitu. Ya, jadi mungkin itu aja sih. Kita akan masuk ke konklusinya. Oke, jadi ya kesimpulannya adalah kalau misalnya main Genshin Impact ya, ini ternyata kalau misalnya rata kanan dia itu bisa sampai 40 sampai 45 fps guys. Dan suhu setelah mainnya itu kira-kira maksimalnya 33 derajat Celcius. Dimana ini udah termasuk adem banget sih ya untuk main game. Dan lalu kalau misalnya kita main Honkai Star Rail ini yang paling buruk menurut saya. Karena menurut saya FPS-nya itu di kisaran 23 sampai 31 FPS. Tentunya ini pada saat saya coba yang rata kanan ya guys. Kalau misalnya nggak rata kanan, itu yang 30 fps yang high aja, itu rata-ratanya juga 27 sampai 30 fps. Jadi nggak bisa rata 30 fps banget gitu. Saya juga nggak tahu sih kenapa ini bisa bener-bener seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari Antutu skornya sendiri, memang MediaTek Dimensity 7300 ini guys, itu menurut saya untuk GPU-nya itu masih kalah dengan 7200. Karena kalau yang ini itu Antutu skornya 140.000, sedangkan yang di 7200 sekitar 170 sampai 180 ribuan untuk GPU-nya guys. Jadi memang lebih kenceng yang di MediaTek Dimensity 7200 sih. Dan suhu setelah main Honkai Star Rail ini yang paling tinggi, tapi ya 36 derajat Celcius sih. Menurut saya ini masih adem banget ya. Lalu yang terakhir adalah untuk bermain Mobile Legend ya. Mobile Legend ini saya udah rata kananin semua ultra, tapi tetap ya FPS-nya itu berada di 57 sampai 61 FPS doang. Dan juga suhu setelah main 34 derajatan. Jadi nggak bisa lebih dari 61 fps sih untuk Mobile Legend yang ini. Nah, jadi seperti itu sih pengalaman saya bermain game di Oppo Reno 12 Pro 5G ini menurut saya agak kurang ya guys. Karena harusnya untuk smartphone 9 jutaan ini adalah chipset yang menurut saya agak kurang banget. Dari segi performanya untuk main game dan lain-lain ini menurut saya mengalami penurunan drastis ya daripada yang seri sebelumnya. Karena seri sebelumnya yang Oppo Reno 11 Pro 5G itu menggunakan MediaTek Dimensity 8200. Yang harusnya di sini ya kalau nggak diturunin gitu masih oke lah ya, at least stay tetap di 8200. Tapi ya karena diturunin jadi saya merasa ada yang aneh dan agak gimana gitu dengan smartphone ini. Yang pasti buat kalian yang ingin beli smartphone ini tapi untuk bermain game ini enggak banget guys. Ini benar-benar jangan dibeli kalau kalian tujuannya untuk main game. Tapi kalau yang untuk lainnya nanti saya akan bahas, ini cukup oke ya untuk dibeli. Jadi ya mungkin itu aja tes gaming tipis-tipis pada Oppo Reno 12 Pro 5G ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang gaming di Oppo Reno 12 Pro 5G ini. See you guys di video selanjutnya. Ya ini untuk main game memang agak kurang sih. Wah, kayak gimana gitu. Smartphone 9 juta malah kalah dengan yang 6 jutaan. Bahkan nggak sampai 6 juta sih. Contohnya seperti ya ini, Poco F6 ini. Gimana ini?